kita kepada celakalah hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitulah orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat. Hari kiamat yang paling besar dua, hari kebangkitan dan adanya al-hisab. Ada apa? Perhitungan. Ketika ada yakin ada perhitungan, ditulis semua amal tersebut, tercatat di sebuah kitab. Belum lagi kita akan dihisab jamaah, masih berdiri seorang diri. Allah katakan, "Iqra kitabak." Wahai hambaku, baca kitab yang ada di tanganmu. Cukuplah ketika diterima dari sebelah kanan. Wa fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Allahu akbar jemaah. Belum ada hisab. Ya, didapat dari sebelah kiri. Begitupun kata Allah, "Iqra kitabak." Baca bukumu wahai hambaku. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah apa yang kamu baca tersebut, itulah perhitungan awal bagimu. Lalu Allah tegakkan yang namanya penghisaban tersebut. Habis dihisab lalu ditimbang. Ditimbang, kita melangkah ke depan lagi. Ya, apakah Rasul akan mengenal kita, memanggil kita, lalu beliau dengan tangan sendiri mengambil dari telaganya, mengatakan, "Wahai umatku, silakan kemari minum air." Ya, Nabi katakan, barang siapa yang meneguk atau sekali teguk saja dalam meminum telaga Kautsar, telaga Al-Haud, enggak akan pernah haus selama-lamanya. Lalu diarahkanlah kita akan melewati jembatan yang sangat amat mengerikan. Kata Rasul, ialah lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, gelap gulita. Kemudian ada pengkait yang super tajam kiri kanan, dan di bawah telah menganga neraka jahanam. Semua orang akan lewat. Para al-anbiya Rasul pertama, mereka pun menunggu di ujung sana itu. Dan Nabi kita tidak pernah menyebutkan berapa jaraknya. Nabi tidak sebutkan. Yang ada tadi apa? Halus, tajam, gelap gulita, ya pengkait yang super tajam. Di bawahnya apa? Neraka jahanam. Silakan lewat. Ya, sampai pun kita di sana, atau di awal kaki kita menginjak jembatan tersebut, semua al-anbiya'i war rasul ketika umatnya melewatinya berdoa kepada Allah dengan satu doa, "Ya Allah, salim, salim." Apa itu? Ya Allah jamaah, ya Allah, ini para al-anbiya'i war rasul ketika melihat umatnya menyeberangi tersebut, ya Allah, selamatkan pula, selamatkan pula. Bukti cinta dengan Rasul kita apa? Bukti cinta dengan Rasul kita apa? Kalau bukan memperdalami sunnahnya, cara beribadahnya, cara berakhlaknya, lalu kemudian kita amalkan. Lebih tinggi kita ajak orang lain, serta istiqamah di atas sunnah ini sampai kita wafat. Nah, begitu jemaah sampai di ujung sana, masih ada satu pintu yang bernama Al-Qintarah. Nama pintu Al-Qintarah, akan bertemulah orang-orang yang dahulu pernah kita zalimi, dan Allah tampakkan rahmatnya pada hari itu dengan cara satu yang lain saling memaafkan. Lalu apa yang terjadi? Belum kita bisa masuk ke surga. Karena apa? Ya, ke surga tersebut ia tidak menyisakan dosa. Nah, ketika kita terhalanglah tidak masuk, ya, karena yang berhak mengetuk pintu pertama kali ialah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari jemaah tentunya menambahkan kecintaan kita kepada sang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan adanya hari kiamat kecuali orang-orang yang pelaku dosa besar, bahkan banyak dosanya, termasuk dosa lisan, dosa mata,
dosa kedua telinga, dosa tangan. Hari ini ialah dosa jari jemari. Bagaimana setiap konten dikomentari, ya. Dan dosa-dosa yang lain sangat banyak. Mu'tadin athim. Kemudian idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan, disampaikan, didakwakan, diterangkan, dipaparkan, inilah kalamullah, inilah hukum Allah, inilah ketentuan Allah, mereka pun mengatakan ini cerita dongeng, fiksi. Hati-hati jemaah, ini kalamullah, dibawa oleh malaikat yang terbaik, malaikat Jibril alaihi salam. Lalu sampai kepada ya Rasulullah, manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjaga ya dalam bentuk penjagaannya Allah titipkan kepada para penghafal Quran. Itu ya, lafaznya terpelihara, hukum-hukumnya Allah munculkan para ulama agar kalamullah, lafaznya dan maknanya tetap terpelihara di muka bumi ini. Ini ada orang yang macam-macam, dia merongrong sebagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam bentuk ya caci makian. Kita khawatir diancam dengan wail, celaka. Nah kemudian kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sungguh ia telah tertancap atau ada bintik hitam di hati mereka sebab perbuatan dosa, maksiat, sehingga mereka tidak mampu menerima cahaya. Ya, jadi apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa besar itu membuat bintik hitam di hati seseorang. Ketika bintiknya semakin tebal, semakin menghitam, tertutup, sama dengan orang yang ketika disiram air namun cangkirnya tertutup. Bisa masuk? Ya, enggak menerima. Mari kita baca jemaah bagaimana sifat orang-orang kafirin. Dalam surah apa? Al-Baqarah. Apa ayatnya? Khatamallahu ala wa ala ghisyawatun. Nah, kita baca setiap awal Baqarah ada ayat itu. Adapun orang-orang munafikin ia hampir sama, summun bukmun umyun fahum la yubsirun fahum la yarji'un. Di dua tempat dalam dua teks. Mari jemaah ya kita mendekati hari-hari baik. Zulqa'dah hari baik, awal bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 3 bulan berturut-turut. Kadang-kadang kita karena menggunakan pertanggalan Masehi, kita kapan Pak mendapatkan bulan bonus, bulan musim panjang liburnya? Kapan? Ya Desember. Coba perhatikan bulan Hijriyah. Ketika masuk Zulhijjah, bulan terbaik setelah ada Ramadan. Ramadan, rukun Islam yang jangan lupa, keempat, syahadatain, as-salah, az-zakah, as-saum, al-hajj. Ramadan ada saum, rukun Islam yang keempat. Zulhijjah ada haji. Sudah, Syawal dan Zulqa'dahnya bulan-bulan persiapan untuk haji. Dari itu jemaah beruntunglah orang-orang yang bisa naik haji. Lalu kemudian dia akan mendapatkan setengah hari yang terbaik sepanjang tahun. Itulah orang-orang yang wukuf di mana? Di Arafah, di mana Allah katakan kepada para malaikat, Allah lebih tahu. Wahai para malaikatku, lihatlah bagaimana hamba-hambaku datang dari tempat yang jauh, kusut, masad dan berdebu wajah mereka. Lalu kemudian wahai para malaikatku, saksikan sungguh aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Lihat jemaah, 6 jam zikir, berdoa,
istighfar, baca Quran sepanjang 6 jam. Lihat hari ini susahnya kita naik haji jemaah. Tapi jangan lagi kita salahkan RI. Mohon maaf. Ya wajar. Kita baru keluar dari COVID tersebut. Ini ya, barangkali new normal. Haji yang lumayan banyak jumlahnya. Dan itu jemaah beruntunglah. Dan bagi orang yang belum mendapatkan jatah untuk naik haji, ada kesempatan meraih pahala. Saumlah sekurang-kurangnya di hari yang ke-9 Dzulhijjah. Saum apa namanya? Arafah. Yang Nabi katakan dapat ampunan 2 tahun. Ampunan dosa, na'am 2 tahun. Lalu nanti masuk Muharram jemaah. Saum 10 Muharram namanya Ashura. Allah ampunkan dosa selama setahun. Berarti apa? Di tahun dia 1444 tahun depan Hijriah maksudnya ada jaminan dosa, ampunan dosa 2 tahun. Lalu pada hari yang ke-10 Dzulhijjah jemaah, hari besar Yaumul Id, ada 2 pahala atau 2 ibadah yang besar. Pertama as-salah, namanya apa? Idul Adha. Yang kedua masalah korban ini, mohon maaf, satu pesan kepada kita semuanya, mohonlah ya kita robah. Janganlah kita tiap tahunnya hanya minta kupon. Mohon maaf, ini bukan kita canda, ini serius. Serius. Ya, kupon. Malu dia, suruh anaknya, suruh menantunya, dia WA kepada ketua panitia korban, Pak jangan lupa Pak, 5 kupon. Mobilnya 2, motor 2, pakai remote. Itu jangan kasih lagi, mohon maaf. Jangan kasih. Dia yang harus memberikan kupon. Kalau semua atau setiap tahun nerima mana kupon. Kapan memberi kupon? Bayangkan jemaah, Nabi Allah Ibrahim, dia nabi yang terbaik nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalilur Rahman dicoba oleh Allah untuk menyembelih apa? Anaknya Ismail, dan dia laksanakan. Dan Allah ya berikan ganjaran hebat. Lalu digantikan dengan kambing kibas tersebut. Kita hanya menyembelih hewan korban, itu bukan kita yang motong. Hanya nyetor berapa Pak? Berapa juta? Ya Allah, lebih mahal handphone kita. Mana mahal HP atau kambing? Ya semoga Allah berikan kita kemudahan. Dan kita akhiri dengan jamaah, ya bahwasanya orang-orang yang pendosa, orang yang besar dosanya, orang-orang yang pelaku kesyirikan dan yang lain-lainnya terhijab, tidak bisa akan melihat wajah Allah di hari akhir. Bahkan sebaliknya, ia akan disiksa selama-lamanya, khalidina fiha abada. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh beriman kepada kitabillah dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sungguh akan mendapatkan sebesar-besar nikmat di surga Allah, yaitu apa? Bisa melihat wajah Allah. Dan ikhwan wal akhwat, perhatikan, ru'yatullah, melihat wajah Allah, merupakan di antara pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib kita yakini, bahkan sebesar-besar pahala, bahkan sebesar-besar nikmat, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya orang-orang yang pendusta tadi terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan betul-betul tinggal di neraka jahanam. Lalu kemudian dikatakan, diserukan kepada mereka, wahai penghuni jahanam, inilah siksaanmu, inilah bala yang menimpa kalian, al-halak wal-lail wal-wabar, menimpa kalian dengan sebab dahulu kalian mendustakan hari pembalasan. Berarti apa? Orang yang dalam neraka disiksa dua-duanya, fisiknya dan nuraninya. Fisiknya dia dibakar, dipukul, diinjak, lalu kemudian nuraninya disiksa dengan kata-kata oleh malaikat zabaniyah.
Inilah dahulu kalian dustakan. Yang dahulu kalian dustakan Rasulullah, para al-anbiya, para rasul, ya kitab-kitab. Bahkan kalian mendustakan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Mari jamaah, ya kita sampai sini karena waktu sudah sampai. Dan saya pesan kepada semua jamaah, ya marilah, ya di hadapan kita ada Zulhijjah, ya 10 hari awalnya, ya bahkan sampai yang ke-13-nya. Ya kalau kita kuat dan mampu, silakan beramal-amal yang saleh, wabil khusus dari mulai hari yang pertama sampai hari yang ke-9, perbanyak ibadah termasuk saum jika mampu dan amal-amal yang lain. Kalaupun tidak mampu, sekurang-kurangnya kita akan saum pada hari yang ke-9, namanya saum Arafah.